Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pertemuan 1 yang sudah saya bagikan, saya akan menjelaskan beberapa slide di dalam materi ini. Baiklah, untuk materi ini yaitu tentang mata kuliah manajemen atau manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Organisasi itu sendiri adalah sekelompok orang, dua atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen ini sebuah seni dan juga ilmu untuk mencapai sesuatu. Jadi ada proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya. Apa itu sumber daya? Baik orang-orang yang ada di dalamnya, peralatan, ataupun material yang digunakan untuk pengolahan itu. Begitu. Kemudian untuk proses apa kaitan manajemen dengan organisasi. Jadi proses manajemen ini ada di dalam perusahaan, bagaimana mengubah input sumber daya, baik itu modal atau finansial, material, kemudian non finansial seperti misalkan bahan baku industri. Lalu di sini ada karyawan atau manajemen atau manajer perusahaan, orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian ada bangunan, juga ada bangunan perusahaan. Nah, dari semua input ini direncanakan, diorganize, kemudian diarahkan dan dikontrol untuk mencapai tujuan efektif dan efisien dari perusahaan. Entah itu tujuannya untuk meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan dan lain-lain. Kemudian saya lanjut pada bagian organisasi. Di sini, jadi dalam sebuah perusahaan ada struktur organisasi, di mana yang paling puncak di sini ada direktur utama, kemudian dibagi menjadi beberapa fungsi manajemen yang dikepalai oleh seorang manajer. Setiap manajer ini membawahi beberapa departemen. Bagian organisasi ini setiap perusahaan akan memiliki ciri khas tertentu. Jadi bisa jadi dalam setiap antar perusahaan ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan karakter perusahaan masing-masing. Dan saya lanjut ke berbagai peran ya. Di sini ada tiga sisi atau tiga aspek manajer dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana peran seorang manajer ini dalam perusahaan bisa dikategorikan menjadi tiga aspek. Yang pertama interpersonal, informasi, dan pengambilan keputusan. Manajer pada untuk peran interpersonal role atau peran interpersonal, di sini ada tiga jenis manajer. Yang pertama, tiga peran ya. Manajer yang berperan sebagai figurehead, peran figur bapak, lebih merupakan peranan manajer sebagai simbol pimpinan, serta menjadi simbol personifikasi organisasi yang dipimpin. Lalu manajer sebagai leader, pemimpin anak buahnya, melakukan rekrutmen, training, dan sebagainya. Lalu manajer sebagai liaison, di mana memainkan peranan penghubung baik dalam pihak organisasi, di dalam internal maupun eksternal organisasi. Dari aspek informational roles atau peran informasi, manajer sebagai monitor, kemudian manajer sebagai diseminator, di mana manajer mendistribusikan informasi, dan manajer sebagai spokesman. Spokesman ini sebagai wakil organisasi atau wakil perusahaan yang menyampaikan informasi kepada pihak luar. Dan yang ketiga, di sini dari aspek pengambilan keputusan atau decision. Manajer juga harus berperan sebagai entrepreneurship, jadi berusaha memajukan organisasi, mengutamakan keuntungan organisasi. Lalu manajer sebagai disturbance handler, mampu menyelesaikan gangguan, permasalahan yang muncul dalam perusahaan. Lalu manajer sebagai resource allocator, mampu mengalokasikan semua sumber daya yang terbatas.